Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk pagi hari ini adalah hati untuk melayani. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 11 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Titikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati seseorang sangat menentukan hasil dari pekerjaan orang itu. Orang bisa saja terlibat dalam pelayanan, tetapi kalau hatinya hati bisnis, ini sangat berbahaya. Karena lebih baik seorang bisnismen berhati pendeta daripada seorang pendeta berhati bisnismen. Karena kalau seorang bisnismen berhati pendeta itu luar biasa, tetapi kalau seorang pendeta berhati bisnismen, ini sesuatu yang sangat berbahaya tentunya. Karena yang dia pikirkan hanyalah keuntungan dan perhitungan-perhitungan bisnis. Jangan sampai kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, tetapi hati kita tidak tertuju kepada pelayanan itu. Kalau hati kita tertuju kepada pelayanan, akan membuat kita hanya memandang Yesus dalam segala perkara, dan waktu kita memandang Yesus dalam segala perkara, maka tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi kita, karena kemuliaan yang kita pandang dalam Kristus itu mengatasi segala-galanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang mahasiswa mungkin, pelajar, atau seorang ibu rumah tangga, sebagai pedagang atau pejabat, kita harus mempunyai hati yang tertuju untuk pelayanan. Dalam ayat bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa Paulus di masa-masa terakhirnya, dia masih teringat untuk belajar mendalami Injil lebih dalam lagi, sehingga dia dapat dipersiapkan untuk menjadi lebih baik lagi, masuk dalam pemahaman akan arti pelayanan dan hidup bagi Kristus. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat bacaan kita hari ini tentang pelayanan pekerjaan Tuhan? Yang pertama, bahwa dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita harus berani membuang gengsi dan kesombongan kita. Di dalam melayani Kristus tidak ada kata gengsi dan tidak ada yang perlu kita sombongkan atau banggakan, karena kita hanya hamba yang diselamatkan oleh anugerah. Dan karena itulah kita harus melayani dengan kerendahan hati dan ketulusan. Yang kedua, dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita harus berjiwa besar untuk mendahulukan pelayanan lebih daripada apapun. Karena ada banyak orang punya karunia besar, tetapi jiwanya kerdil. Ada banyak orang yang usianya sudah dewasa, tetapi jiwanya masih jiwa yang kekanak-kanakan. Kita harus punya jiwa besar untuk melayani Tuhan lebih dari apapun dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita harus percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Karena kita sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka kita harus siap menghadapi segala situasi yang terjadi di depan kita. Serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Janganlah kita sakit hati dan kecewa dalam menghadapi setiap persoalan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa di dalam melayani Tuhan ada tantangan dan masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau hati kita tertuju untuk pekerjaan Tuhan, kita akan merasa tenang, kita akan sabar, dan kita akan kuat menghadapi segala sesuatu. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, dan kalau saat ini Engkau panggil kami untuk kami boleh melayani Tuhan, dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan, hati kami tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Bahkan kami boleh memberi sepenuh hati kami untuk kami melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Karena kami percaya di saat kami melayani Tuhan, ada pembelaan Tuhan yang nyata bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini, dan jadikan firman-Mu itu menjadi terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Lanjut terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.